Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, pernah gak sih kamu berpikir untuk kembali ke masa lalu? Ke dalam sebuah masa yang menurut kamu indah dan bahagia? Coba, sekarang saya mau nanya deh, ada gak sih masa terindah dalam hidup kamu? Kalau ada, coba katakan kepada saya dalam hati kamu. Kapan masa-masa terindah yang pernah terjadi dalam hidup kamu? Boleh saya tebak ya? Kayaknya masa-masa indah itu udah lama berlalu ya. Bahkan bisa dibilang kalau mungkin kamu jujur, ada beberapa di antara kamu yang akan menjawab, "Wah, udah lama banget, Mas." Nah, sekarang kalau saya bertanya kepada kamu, mau nggak kamu kembali ke masa-masa dulu di mana kamu merasakan sebuah keindahan dan kebahagiaan? Nih, saya mau cerita dulu ya. Sekarang saya mau cerita dulu ya. Gini, jadi dulu saya itu sama seperti kamu. Pernah mengalami sebuah keadaan yang indah dalam hidup saya, dan itu tidak bisa dikembalikan lagi karena orangnya sudah tidak ada. Dan kalau ada orang bertanya di depan muka saya, "Bro, Mas, mau nggak balik ke masa itu lagi?" Saya akan menjawab tidak mau sama sekali. Loh Mas, sebentar deh. Kan itu masa-masa indah. Kenapa nggak mau balik lagi ke masa lalu yang memang indah? Wajar dong kalau masa lalu yang indah, kita pengen balik ke masa itu. Kan normal Mas, manusiawi. Gini, ini loh kebanyakan yang membuat orang itu menjadi tidak bahagia, bahkan tidak maju dalam hidupnya. Nih, dengerin saya baik-baik, saya punya penjabaran yang logis, tolong dipikirkan. Tadi kamu bilang kepada saya bahwa memang ada masa lalu yang indah dalam hidup kamu, yang memang nih kalau jujur, kayaknya kamu pengen tuh balik kayak dulu lagi, keadaannya, suasananya gitu ya, pengen gitu balik seperti dulu lagi. Tapi sekarang kamu pikirin deh, apa gunanya kamu balik atau menginginkan masa-masa itu terulang kembali? Apa gunanya? Ya gunanya karena saya ingin bahagia, Mas. Karena dengan bahagia itu saya bisa merasakan kedamaian dalam hidup saya. Betul nggak? Ya, saya tahu. Kamu mengincar kebahagiaan kan? Bahkan kalau dirimu jujur, kayaknya diri kamu nih menginginkan segala sesuatu yang indah-indah terjadi kembali dalam hidup kamu seperti dulu. Betul? Nah, sekarang coba jawab pertanyaan saya. Apakah semua yang indah-indah itu baik buat diri kamu? Tolong dijawab. Tadi kamu mengatakan ingin kembali ke masa lalu atau seperti masa lalu, karena di masa lalu ada hal-hal indah terjadi dan kamu percaya bahwa masa-masa indah itu masih yang baik buat hidup saya. Saya tanya, apakah semua yang indah-indah itu baik buat hidup kita? Loh, kok gitu Mas? Iya, dengerin. Semua yang indah-indah itu belum tentu baik buat diri kita. Coba, apakah benar kalau kita kembali ke masa lalu yang masih indah itu semuanya, hidup kita bakal maju? Kamu tahu nggak kalau yang namanya orang maju itu ke depan atau ke belakang? Jawab, orang maju itu ke depan atau ke belakang? Ke depan kan? Kenapa maju itu ke depan bukan ke belakang? Boleh nggak kita maju ke belakang kalau yang di belakang itu indah? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau maju ke belakang itu namanya mundur, bukan maju. Semua yang maju itu ke depan. Bahasa gampangnya gini, semua hal-hal yang indah dalam hidup kamu itu hanya baik buat masa itu, di masa lalumu, bukan masa kini, apalagi masa depan. Saya kasih tahu ya, tidak semua hal yang indah-indah dalam hidup kita itu baik. Kamu perlu bukti? Saya kasih bukti. Begini, para pencandu narkoba, ketika mereka menyuntikkan narkoba ke tubuh mereka, mereka merasa dunia itu indah. Betul nggak? Kenapa para pecandu narkoba itu sangat susah untuk meninggalkan narkoba? Padahal 99% dari mereka percaya dan sadar bahwa itu tidak baik buat tubuh mereka. Tapi kenapa sih?
kok mereka para pecandu narkoba itu tidak bisa meninggalkan narkoba? Jawabannya karena kecanduan, betul. Apa yang membuat mereka jadi candu? Yang membuat mereka jadi candu adalah karena ketika mereka menyuntikkan narkoba, mereka mendapatkan sebuah keindahan dalam hidup mereka. Saya ulangi, para pecandu narkoba ketika mereka mengkonsumsi narkoba, mereka mendapatkan keindahan dalam dunia, di dalam alam hidup mereka. Indah. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu, apakah keindahan yang dialami oleh pecandu narkoba itu baik buat mereka? Tolong dijawab. Baik nggak? Tidak. Padahal tadi kamu berkata dalam hati bahwa semua yang indah itu baik. Tapi kenapa sekarang kamu sadar bahwa memang betul, Mas, tidak semua indah itu baik? Nah, itu dia. Itu maksud saya. Dari salah satu contoh yang saya jabarkan kepada kamu ini, diri kita harus sadar bahwa iya ya, Mas, tidak semua yang indah itu baik bagi saya loh, Mas. Saya sekarang mengerti dan paham bahwa tidak semua keindahan itu yang saya butuhkan. Sekarang coba katakan bersama saya. Katakan bersama dengan saya dengan suara yang lantang. Saya ingin kamu mengatakan ini karena ini bisa menyadarkan kamu dengan izin Tuhan ya. Begini, katakan begini. Tidak semua yang indah-indah itu yang saya butuhkan. Katakan. Nah, katakan lebih keras lagi, tidak semua yang indah itu yang benar-benar saya butuhkan dalam hidup. Nah, sekarang coba, sampai menit ini, kamu sudah saya sadarkan bahwa ternyata emang benar ya, Mas. Semua hal yang indah di masa lalu itu sebenarnya ada waktunya, benar. Keindahan di masa lalu itu biarkanlah menjadi milik masa lalu. Jangan sampai kita berpikir hanya karena keindahan di masa lalu itu beneran enak, kita berpikir untuk kembali ke masa lalu. Hei, saya kasih tahu kepada kamu. Masa lalu itu ada alasannya untuk berakhir. Saya ulangi, masa lalu itu ada alasannya untuk berakhir. Dan alasannya karena memang kamu sudah tidak lagi berhak ada di masa itu. Kamu berhak untuk menjalani masa depan. Sekarang gini, kamu dikasih hak, kamu dikasih hadiah sama Tuhan untuk bisa merajut masa depanmu. Pantas gak sih kalau kamu sebagai umat Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, udah baik-baik dikasih kesempatan, dikasih hadiah untuk merajut masa depan, tiba-tiba kamu menginginkan masa lalu yang sudah menjadi sampah. Iya kan? Masa lalu itu seindah apapun taruh di otak kamu saja. Masa lalu itu memang enak untuk dikenang, tapi hanya untuk dikenang, bukan untuk dikembalikan. Saya ulangi, hanya untuk dikenang, bukan untuk dikembalikan. Nah, sekarang coba tanyakan dirimu sendiri baik-baik. Diri kamu ini sebenarnya mau jadi apa sih? Coba sekarang anggap saja saya ada di samping kamu, saya sebagai sahabat baik yang selalu ada di dalam hidup kamu bertanya, kamu ini sebenarnya apa yang ingin kamu capai dalam hidup? Kenapa kok bisa kamu menginginkan masa lalu sampai segininya? Kenapa? Coba deh saya ingin tebak. Benar nggak sih kalau hidup kamu saat ini kayaknya sedang putus asa? Kamu kayak merasa sendirian, sepi, gak ada yang bisa mengerti kamu, dan diri kamu ngerasa di masa lalu itu ada tuh orang-orang atau ada orang sebuah keadaan yang bikin kamu jadi lebih happy dibandingkan saat ini, bener gak? Bahasa gampangnya, kayaknya hidup kamu saat ini lagi sedih ya, lagi ada masalah ya, bener? Nah sekarang coba gini. Apakah masalah itu selalu menjadi sesuatu hal yang buruk? Apakah kamu yakin bahwa kesedihan yang kamu pikirkan saat ini, yang kamu alami saat ini itu beneran ada? Coba jawab. Apakah kamu yakin kesedihan yang ada dalam dada kamu saat ini,
itu beneran ada, apa kamu buat-buat sendiri sih? Yakin beneran ada? Coba katakan kepada saya, alasannya apa kamu sedih? Kamu sedih karena yakin. Yakin itu yang jadi masalah hidup kamu. Masa sih? Kalau orang beneran sedih, dia nggak bisa loh buka handphone. Kalau orang beneran sedih, dia nggak bisa loh yang namanya buka Spotify, buka YouTube, nggak bisa. Orang sedih beneran itu kerjaannya cuma ngeliatin jendela aja. Kerjaannya cuma ngeliatin tembok aja. Itu sedih. Makanya saya nanya, kamu yakin sedih? Kayaknya enggak ya. Kamu cuma membuat-buat kesedihan yang sebenarnya enggak ada. Terus maaf, kayaknya kamu mendramatisir sesuatu hal yang enggak perlu ada dalam hati kamu, enggak perlu ada dalam hidup kamu. Sadar enggak? Loh enggak mas, saya ini beneran sedih. Masalah saya ini, masalah saya itu. Saya beneran sedih mas. Gimana sih kok saya lagi sedih dibikin pura-pura tuh gimana? Sedihnya saya pun itu suka hadir dalam hidup saya. Ketika saya mendengarkan ada sahabat pagar kehidupan seperti kamu. Yang sukanya mendengarkan saya, alhamdulillah. Tapi disuruh praktek susah. Pengennya curhat. Curhatnya pun colongan. Iya kan? Ayo. Apakah kamu pernah curhat di DM Instagram? Nggak ada yang nyuruh curhat tapi curhat di DM Instagram. Udah gitu maaf, maksa pengen dibales. Apakah itu kamu? Ayo jujur. Kalau memang iya, atau kalau mungkin kamu pernah melakukan hal itu dimanapun kepada saya, boleh nggak saya sedih? Berhak nggak saya sedih? Ya berhak dong, boleh. Kenapa? Karena saya kan tidak membuka curhat. Tapi kamu curhat colongan panjang lagi. Boleh saya sedih? Boleh. Tapi saya mau nggak? Enggak. Kenapa? Karena hidup ini adalah hadiah. Tuhan udah ngasih saya hidup. Apakah saya harus menjadikan hidup yang hadiah ini sebagai sebuah bencana hanya karena perilaku orang-orang? Saya rasa tidak. Nah sekarang pilihannya ada di tangan kamu. Kamu ingin menjadikan audio atau video ini sebagai bahan bakar untuk maju? Atau kamu hanya ingin membuat diri kamu sendiri berhenti di tengah jalan, terus merindukan masa lalu? Teman-teman, coba deh. Saya barusan itu ngeliat ada orang, ini kisah nyata loh teman-teman. Ada anak yang ditinggal sama orang tuanya karena bercerai. Anak-anak ini makan sabun setiap hari. Teman-teman, coba sekarang saya mau nanya. Kalau kamu mungkin gak selapar-laparnya dirimu akhirnya makan sabun, pikirin, mungkin gak? Kalau begitu, sekarang tolong bantu saya untuk berpikir. Kalau orang itu bisa sampai makan sabun, kira-kira orang itu selapar apa? Coba. Orang itu sampai bisa makan sabun, itu berarti dia selapar apa? Sekarang bandingkan dengan hidup kamu. Enak kan makanan tadi yang kamu makan? Oh enak. Kau makan apa tadi? Enak ya? Gak makan sabun kan? Kalau gitu, kenapa kamu sedih? Oh, saya tahu kamu punya masalah. Tapi kamu gak makan sabun kan? Kenapa kamu sedih? Jawabannya, karena dirimu sama seperti saya dulu. Kita suka mendramatisir masalah. Katakan, kita suka mendramatisir masalah. Kamu masih dikasih rezeki bisa makan. Bahkan makanannya enak. Belum makan sabun. Tapi kenapa seolah-olah hidup kamu mau berakhir? Sadar ya, kamu itu adalah orang yang beruntung. Kamu sama seperti saya yang dulu, butuh disembuhkan. Sekarang saya sudah menyadarkan kamu di sini. Ayo sadar. Jadi orang yang banyak bersyukur. Diri kamu itu hebat, bahagia, dan bisa menjadi orang yang berkelimpahan. Syaratnya cuma satu, maju terus ke depan, bukan lihat ke belakang. Tuhan itu baik, tidak pernah jahat. Yang jahat itu manusia dengan segala praduganya.
manusia demen banget nyalahin Tuhan, padahal yang salah dia sendiri. Kamu adalah sahabat pagar kehidupan, sahabat saya harus mencintai Tuhan dan mencintai sesama ya. Dengarkan video ini, audio ini setiap saat. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.